Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim dan siratal mustaqim. Ihdinas mustaqim. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya pula sehingga saya masih bisa melakukan suatu rutinitas sebagai mahasiswa, dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, Prodi Teknologi Pendidikan, kelompok 2 semester 2. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan dari resume saya. Materi pertama yaitu ilmu pengetahuan tentang perspektif sosiologi, yang kedua sosiologi persekolahan, dan yang ketiga warisan kebudayaan, dan keempat tempat-tempat interaksi antar person dan grup. Baik, materi pertama yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif sosiologi. Ilmu pengetahuan dalam sosiologi. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam masyarakat. Analisis sosiologi meliputi proses interaksi sosial yang terkait dengan kehidupan sosial kultur masyarakat maupun tingkat nasional. Di dalam sosiologi terdapat beberapa perspektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perspektif interaksional, memusatkan perhatian terhadap interaksi antar individu dengan kelompok, terutama dengan menggunakan simbol-simbol antara lain isyarat dan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, perspektif evolusionis, paradigma utama dalam sosiologi yang memusatkan perhatian pada pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda untuk mengetahui untuk umum yang ada. Yang ketiga, perspektif fungsional, melihat masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir dan memiliki seperangkat aturan dan nilai kelompok atau lembaga yang melaksanakan tugas tertentu secara terus-menerus sesuai dengan fungsinya yang dianut oleh sebagai besar anggotanya. Dan yang terakhir, perspektif konflik, memandang adanya pertentangan antar kelas dan ekolitasi kelas di dalam masyarakat sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Dan adapun fungsi sosiologi dalam ilmu pengetahuan, yang pertama, memahami keberagaman budaya masyarakat, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mendorong terciptanya integrasi sosial. Yang ketiga, ruang lingkup sosiologi pendidikan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, interaksi guru dan siswa. Interaksi ini timbul dalam lembaga pendidikan yang mana dalam bentuknya selalu berkaitan dengan pengajaran dan penyampaian pengetahuan antar seorang guru dan siswa atau murid. Dan yang kedua, dinamika kelompok dan di organisasi intrasekolah. Problema ini menjadi fokus dalam pembahasan sosiologi pendidikan. Hal ini lantaran dalam kelompok sosial di lembaga pendidikan selalu berkaitan erat dengan organisasi intrasekolah. Ketiga, struktur dan fungsi sistem pendidikan. Kajian dalam sosiologi pendidikan juga memfokuskan diri pada penanganan antara struktur dan sistem yang ada di dunia pendidikan. Dan terakhir, sistem. Terakhir yang menjadi fokus kajian dalam sosiologi pendidikan adalah sistem pendidikan dalam masyarakat yang berhasil diterapkan atau dipublikasikannya. Misalnya untuk sistem pendidikan ini adalah kurikulum. Adapun pembahasan yang kedua yaitu sosiologi persekolahan atau kajian sosiologi tentang sekolah. Fungsi dan peran sekolah. Sekolah kalau ditinjau dari peran dan jenisnya ada 3 pola kecenderungan menurut Suyata. Pertama, bahwa sekolah can do anything, everything, and anywhere. Kecenderungan ini sekolah dianggap dan diyakini sebagai lembaga serba bisa dengan dukungan di luar seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak cerdas dan baik hanya akan bisa dibentuk di sekolah. Nilai-nilai kebajikan hanya bisa dibangun di sekolah.
Peranan sekolah dalam hal ini diharapkan dapat melakukan segala hal jika didukung oleh institusi lain. Ciri dari sekolah seperti ini menurut Suyata adalah output lulusan yang lebih baik daripada input. Ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi sekolah dapat melakukan segalanya terhadap anak didik. Peran sekolah di atas merupakan paham modern dari aliran struktur fungsional, walaupun setelahnya mendapatkan kritikan dari paham postmodern seperti yang dikemukakan oleh Anderson dalam Suyata bahwa sekolah pada dasarnya lemah secara institusi, tetapi ketika didukung oleh masyarakat menjadi sangat kuat. Dan yang kedua, school can do nothing. Peranan sekolah dalam pandangan ini bahwa sekolah hanya meneruskan apa yang sudah ada di keluarga, sehingga buat di sekolah hal ini senada dengan apa yang dipopulerkan oleh Ivan Illich dalam bukunya The Schooling Society. Illich mengatakan mengapa kita harus menghapuskan sekolah. Bagi Illich, sekolah hanya melembagakan nilai-nilai dan mengarahkan pada polusi fisik, polarisasi sosial, dan impotensi psikologis. Fanatisme terhadap sekolah memungkinkan masyarakat untuk dikelopotasi lebih. Ketiga, school can do something. Dalam konteks ini, sekolah merancang secara tepat berbagai aktivitas belajar. Dalam beberapa hal, sekolah dikelola secara kondisional, sehingga modifikasi terjadi pada sekolah dan program yang dikembangkan lebih terbatas. Pandangan bahwa sekolah bisa melakukan beberapa hal walau terdapat keterbatasan di dalam peran tersebut. B. Paradigma perbaikan sekolah. Ada banyak definisi tentang perbaikan sekolah dan berbagai interpretasi perbaikan sekolah sebagai proses seperti yang dikatakan oleh Harris. Penetapan perbaikan sekolah adalah usaha sadar, sistematis, dan berkelanjutan untuk perubahan kondisi belajar dan pendidikan yang lebih efektif sekaligus bermutu. Terkait dengan ini, ada dua hal yang digunakan dalam perbaikan sekolah menurut Hopkins. Dalam bukunya Towards of Theory for School Improvement, pertama, makna pandangan umum yang berhubungan dengan upaya untuk membuat sekolah menjadi tempat yang baik bagi belajarnya siswa. Kedua, bahwa perbaikan sekolah sebagai suatu strategi bagi perubahan pendidikan yang memperkaya hasil belajar siswa maupun memperkuat kapasitas sekolah dalam merubah manajemen sekolah. Hopkins 1996. Pandangan Hopkins di atas menguatkan bahwa definisi perbaikan sekolah adalah sebagai proses perubahan budaya sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, sekolah ditempatkan sebagai pusat perubahan dan guru sebagai bagian intrinsik dari proses perubahan itu. Ketiga, budaya sekolah. Dalam literatur perbaikan sekolah, sekolah dipandang sebagai budaya organik dan dinamis. Asumsi kunci dalam literatur ini adalah strategi perbaikan yang dapat mengakibatkan perubahan kultur sekolah dan kepemimpinan yang memiliki bagian penting dalam mendefinisikan dalam membentuk budaya. Adapun tipe-tipe budaya sekolah yang cenderung mendukung perbaikan dalam bersifat kolaboratif, memiliki hubungan kerja dengan perguruan, prasyarat yang penting untuk perbaikan sekolah. Suasana ini harus memfasilitasi belajar dalam organisasi dan mendukung mereka yang terlibat dalam belajar. Sementara di sisi lain, perbaikan sekolah tidak lepas dari patologi sekolah sebagai sisi gelap yang terjadi dalam budaya sekolah itu sendiri. Gerakan perbaikan sekolah telah menyoroti bagaimana patologi sekolah itu terjadi dan beberapa jenis budaya negatif yang dapat mempengaruhi pengembangan dan kinerja sekolah. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekolah yang tidak efektif memiliki budaya khusus dengan ciri-ciri tidak berfungsinya hubungan antara staf serta cukup fokus pada mengajar dan belajar. Dan adapun pembahasan yang ketiga yaitu warisan kebudayaan. A. Pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut bahasa kebudayaan, kultur bahasa Belanda, kultur bahasa Inggris berasal dari perkataan Latin
kolere yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti kultur sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budhaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Pendapatan lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk, budidaya, yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Kebudayaan secara keseluruhan adalah hasil usaha manusia untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. B. Pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Edward B. Taylor, seorang antropologi Inggris, mendefinisikan kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kedua, menurut M. Jacobs dan B. J. Stern, kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Yang ketiga, Kontojaranigrad, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ketiga, Dr. K. Cooper, kebudayaan merupakan sistem gagasan yang terjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku baik secara individu maupun kelompok. C. Wujud kebudayaan. 1. Wujud pikiran, gagasan, ide, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud pertama dari kebudayaan ini bersifat abstrak, berada dalam pikiran masing-masing anggota masyarakat di tempat kebudayaan itu hidup. Kedua, aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat. Sistem sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain setiap saat dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat kelakuan. Sistem sosial ini bersifat nyata atau konkret. Ketiga, wujud fisik merupakan seluruh total hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri khas daripada kebudayaan. Kebudayaan itu mempunyai pertanda ciri-ciri yang spesifik, ciri-ciri yang khas atau karakteristik. Di antara berbagai pertanda yang khas daripada kebudayaan ialah kumulatif, dinamis, dan dispertif. Kebudayaan pada hakikatnya adalah kumulatif, merupakan tumpukan-tumpukan, merupakan lapisan-lapisan atau stratifikasi. Sifat kumulatif daripada kebudayaan itu disebabkan adanya unsur-unsur lama dan baru dalam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan, dan hal ini jelas sekali pada historiografi kebudayaan. Misalnya soal pakaian. Dahulu kala orang-orang memakai daun-daunan untuk menutup tubuhnya, kemudian kulit kayu, kulit binatang, anyaman, serta serat. Kemudian timbul kepandaiannya menenun dengan tangan, kemudian timbul mesin tenun. Ada pakaian dari wol sampai dewasa ini dipakai. Nyalon contoh konkret lagi dari segi pakaian ini, misalnya baju. Ada baju lengan panjang, lengan pendek, tanpa lengan, dan jaket panjang dan pendek. Ada jas terbuka dan jas tertutup. Dan pembahasan yang keempat yaitu tempat-tempat interaksi antar person dan grup. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik dan pengaruh mempengaruhi antar individu dengan individu, serta antar individu dalam masyarakat, serta antar individu dengan lingkungan, alam, fisik, yang dapat berakibat terjadinya perubahan atau pergeseran sosial. Contohnya,
menegur, berjabat tangan, saling berbicara, bahkan berkelahi, sehingga interaksi sosial diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan hubungan sosial dengan individu lain antar kelompok yang ditandai dengan kontak sosial dan komunikasi. B. Tempat-tempat interaksi antar person dan grup. Pertama, keluarga. Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta kula dan warga. Kula warga yang berarti anggota kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara, dibahas pada bagian daerah di bawah. Tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Dan yang ketiga, masyarakat. Masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka. Dalam sebagian besar interaksi adalah antar individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen, saling tergantung satu sama lain. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur. Baik, mungkin itulah tadi pembahasan dari keempat materi resume saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.